Dengar-dengar nanti ngejar balet, enggak ya? Baru mau mencoba. Belajar dari akhir. Wes kayak gini balet sama sih, muridnya nggak ada mas. Tangan ini ditekuk angel. Ayo balet. Tahun 90 akhir itu Desember. Oh masuk Onefield. Iya, Onefield. Bukan masuk Onefield, sebetulnya aku Dimensi. Markasnya di Onefield. Markasnya di Onefield ya. Dimensi saat itu adalah Doni Suhendra. Pemain bass yang pertama adalah Jiko Sumeru. Pemain drumnya Rudi Subekti almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngorok semuanya yang berada dimanapun berada? Wah, angel ngomong itu. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, ya kan? Yang penting sehat dulu. Dan sekali lagi ngorok terima kasih buat kalian yang selalu setia nemenin kita di sini sampai sekarang ini. Dan kali ini aku datang di rumahnya seorang maestro. Ini namanya besar sekali. Orangnya dulu besar, sekarang mengecil. Mas Amirus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Bukan maestro lah. Kenapa? Bola. Iya lah mas. Besar badannya, sekarang kurusan dikit. Urusan dikit. Beliau ini sangat amat luar bioskop katanya. Luar biasa. Ya. Aku belum band-bandan, dia sudah band-bandan. Karena Lama. wis tua. Enggak, aku nggak bilang tua. Aku bilang tua. Lawas. Ya sudah bolehlah, itu kata-kata lebih bersahabat lah mas. Lebih enak didengar. Iya, sehat mas ya. Alhamdulillah sehat. Lama loh, aku nggak ketemu mas Amirus dulu. Lama sekali. Terakhir ngelihat di kafe tahun berapa itu? Itu tahun sebelum ada Krismon, sebelum ada 90-an, 95, 97 nggak salah. Iya. Iya. Pasti setelah 93. Iya mas, sebelum 2000 mas. Sebelum 90 kamu masih belum beredar di industri musik ya? Belum? Masuk di bandku itu dulu tahun 80 berapa, tapi mulai masuk industri musik itu nggak salah 99 kalau nggak salah. Iya. Tapi aku masih nggak tahu apa-apa. Aku undul bawang mas. Waduh, aku disik udul bawang juga. Undul bawang itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ngikut aja lah. Anak bawang, iya benar. Anak bawang. Sorry agak pilek. So, motoran tadi sudah tua. Enggak, akhirnya masuk Kristen aku. Enggak deh, masuk Hindu. Masuk Lesus. Masuk Lesus. Wah, bahaya mas. Masuk anginnya loro, masuk Lesus. Ayo serem puting beliung. Mas, jadi sibukan apa nih sekarang? Sibukan masih musik selalu. Masih ya? Masih. Eksis. Harus. Ya. Karena hidup untuk musik dan musik untuk hidup. Ya, dalam gitu. sekali. Wah, musik untuk hidup untuk musik benar. Benar mas? Ya, kalau musisi. Yang aku jalani memang begitu. Berarti Mas Amirus ini pertanggungjawaban sama karirnya sama profesinya luar biasa. Ya ngalir aja lah. Ya tapi kalau dilihat memang eksis itu memang harus butuh perjuangan mas. Iya. Ya kan? Ini lama nggak ketemu kemana nih? Nggak beredar kemana? Nggak beredar tuh di mana maksudnya? Nggak beredar di medsos. Kan sekarang kalau secara off air atau secara ini? Off air saya udah beberapa bulan ini nggak off air. Dikarenakan ya nggak ada jobe. Bo ya untuk hiatus dikit loh mas. Kok polos bener? Lebih baik polos loh. Iya. Merah. Oh iya. Hijau. Iya. Nah, itu lebih sportif ya? Masalahnya saya banyak di studio, di rumah kebetulan ada studio kecil. Oh iya. Jadi berkarya lewat studio rekaman. Berarti bikin lagu? Bikin lagu, sekalian bikin musiknya. Wow. Jadi drum digambar, semua digambar ya? Iya. Ya, karena berarti ada ruang take vokal sekalian di situ ya? Ada ruang take vokal ada, tapi lagi nggak dipakai, jadi
Kalau mau take vokal ya bareng sama operator. Iya, mesti ada ngopret kan. Siapa yang megangnya susah lah. Tapi kalau take vokal sendiri bisa juga sih. Lah, play-nya ya. Ya mikrofonnya yang dibawa ke sini. Saya buka Tapi lawak. lebih maksimal kalau ada yang nangani Iya, sendiri. karena ruangan pengaruh juga kan. Iya. Iya. Yang ngatur ruangan, yang ngatur balance segala kan. Iya. Ya kan harus nanti sampai ke mixing segala macam itu prosesnya itu kan kalau ada engineering kan lebih enak. Iya. Bisa sharing, bisa apa. Lebih teratur stepnya. Iya. Dengar-dengar nanti ngejar balet, enggak ya? Baru mau mencoba. Belajar dari akhir. Wes kayak gini balet sama sih muridnya nggak ada mas. Kamu tangan di teko angel. Ayo balet. Muridnya Kopassus. Muridnya itu foundernya ngorok kalau ngomong-ngomong nggak sekolah mulutnya itu. Muridnya Kopassus, ojo rame-rame. Iya, acara rame. Iya mas. Berarti ngajar. Apalagi mas? Itu aja saya. Enggak, tapi dulu aku pernah dengar Mas Amirus itu juga punya ini kan, punya bukan lembaga, apa ya, ngurusin apa gitu loh Mas, aku lupa. Buat musisi-musisi. Ngurusin istri dan anak. Gitu. Enggak, saya tergabung di LSP Musik Indonesia. Oh, Yang ketuanya sekarang adalah Mas Tamam Hussein, Tamam Hussein. direkturnya Pak Joni Maukar. Sampai sekarang. Yang dibrojolkan dan dilahirkan oleh Papri. Oh, itu produknya Papri. Produk. Tapi sampai sekarang masih ngurusin itu Mas. Sedang langsam ini tidak. Sedang stasioner. Stasioner, jadi Iya. belum mulai berjalan lagi, mungkin setelah April baru kali. Mulai start lagi. Iya. Berarti sudah berapa lama itu? Berdiri kalau nggak salah 2018. Tapi prosesnya dari mulai 2017 berproses untuk membentuk satu lembaga itu. Itu yang menangani apa aja sih Mas? Apa aja sih Mas? Yang diurusin apa aja Uji sih? kompetensi profesi untuk musisi mendapat sertifikat kesetaraan dengan profesi lain. Oh, that's good ya. Iya, bagus. Semacam sertifikat keahlian gitu ya. Iya, Keahlian itu bukan hanya skill aja, semuanya. Ya, kalau skill kan bebas mau sampai di mananya kan global ya sih. Tapi kalau sampai mengurusin semua aktifnya, Ada pertanggungjawabannya. tiga unsur itu kompetensi itu, skill, knowledge, attitude. Oh, skill, knowledge, attitude. Oke. Jadi bukan ujian seperti ujian sekolah itu bukan. Ujian sekolah musik itu bukan ya? Bukan. Ini apa namanya, metodologi Oh, metode. untuk mendapatkan sertifikasi, ada metodologinya, ada asesornya yang akan dilaksanakan di satu tempat tertentu. Oh, oke. Sudah banyak ya yang ditelorkan sama ini. Ditelorkan. Ini apa ya? Meledakkan, Ya sudah, maksudnya sudah diuji. udah lumayan banyak. Sudah lumayan banyak ya. Sekarang yang fasilitasi kan dulu Bekraf, sekarang Ekraf ya, sama aja sih. Ekraf sama aja ya. Oke. Itu kalau misalkan orangnya aktif, itu sampai berapa lama Mas? Maksudnya sertifikat itu seumur hidup gitu? Atau Sertifikat itu umurnya cuma 3 tahun. Oh, cuma 3 Karena tahun? setelah 3 tahun itu nanti harus ada pembaruan lagi, recognition, Ya. pembaruan lagi, uji kompetensi lagi. Nah, kalau setelah 3 tahun itu sudah nggak aktif lagi selama 2 tahun, ya berarti dipertanyakan kompetensinya. Kompetensinya, kalau nggak produktif Maka lagi. itu harus diuji lagi. Oh, berarti bukan hanya itu yang diuji ya tadi ya. Knowledge segala macam ya. Iya. Eksistensinya segala macam ya. Oke. Berarti sekarang sudah kurang lebih berapa banyak Mas yang sudah mendapat sertifikat itu dan masih aktif sampai sekarang? Nah, masalahnya kan tidak serentak bareng-bareng semua. Setiap provinsi gitu, di bulan apa, di tahun berapa. Jadi kalau yang pernah mendapatkan sertifikat dari LSP Musik Indonesia udah banyak, mungkin 1000-an kali. Oh, udah 1000 musisi yang udah. Termasuk senior, junior. Iya, Oh, 1000-an termasuk di daerah-daerah ya, seluruh Indonesia ya. wow. Sudah 1000 lebih. Soalnya minimal satu angkatan itu minimal, kalau satu daerah tertentu minimal 50 atau 100. 100 musisi. Satu kali uji, Satu kali uji. UJK.
Ini dalam 1 hari atau berapa hari ya? Pasti. 2 hari biasanya. Wih, 2 hari sampai segitu ya? Pra dan pas ujinya. Wow. Aku baru denger Mas. Aku baru denger. Ya kebetulan memang aku nggak eksis di musik karena aku juga bukan musisi kan. Loh, bukannya tutur. Tukang tutup. Tutur, Tutur. bukan drummer tapi tutur. Lebih bilang Musisi lah. penggendram. Penggendram, gendang drum. Aku kan bukan drummer Mas. Yang drummer itu yang mereka itu. Mereka juga bukan drummer. Drummer, masa tutur? Ya drummer lah, pernah punya band, pernah besar kok. Ya ngedramin lah. Ya sama aja. Sing ngedramin jenenge apa? Ini kan bahasa Inggris Mas, drummer itu Mas. Terus nek tutur bahasa Tutur lah bahasanya jenengan. Lah ditakoni iki agil drummer bukan? Bukan lah saya itu. Oh ya tutur. Loh, karena aku nggak pernah mengklaim diriku atau menyatakan aku seorang drummer Mas. Karena aku nggak apa ya, nggak aktif di situ gitu loh Mas. Itu kan cuman perjalanan aja yang ya Tapi udah pernah karena lah, pernah jadi drummer. ya boleh sih sembarang ya Mas. Aja dibahas wis. Sembarang Mas, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa mau bilang drummer boleh, tutur boleh, penggendram juga boleh. Menggendam, gendam. Gendam. Itu foundernya orang yang suka gendam. Iya, Punya gendam dia. Gendam sama orang lain Mas. gendut dendam. Oh itu dendam ya, salah ya. Plesetan. Musuh. Wah, Mas, berarti Mas Amirus ini mulai eksis bermusik sejak di kampus atau? Sejak di Aku kampung. pertanyaannya patah ya. Sejak di kampung. Sejak, Nah, ceritanya begini, ini agak serius sedikit nih. Oh, iya. Tahun 76 saya diajak ngeband sebagai vokalis di Solo tuh yang ngajak Didi Ermas, pemain bassnya Kaisar Solo. Dulunya dia drummer, Mas Didi itu berarti sudah tua. Mas, sorry udah Mas. meninggal. Udah meninggal. Didi Mas sudah meninggal. Tahun 2019 apa ya? Atau 20. Oh, Yang berarti pertama Mas kali Lebor- diajak main band, latihan ngumpet, nyanyinya ngumpet di balik pintu, ya itu sama Didi Ermas. Namanya Hiltin band ora tau main. Healthy band. Band gak tau main. Udah sehat tapi nggak mau main, Iya, sudah sehat tapi gak manggung-manggung. nggak manggung-manggung. Tak tinggal aja Oh, ada Mas. Berapa tahun itu Mas? Sama Mas Didi itu? setahun lah. Setahun. Dari situ langsung? Pindah Balikpapan, Oh. sekolah di Balikpapan, SMA. Tadinya SMA kelas 1 di Solo, Santo Yosep, terus pindah Balikpapan. Nulisnya di Balikpapan karena kakakku manggil aku ke sana, ya aku ikut lah. Berapa saudara Mas? Ibuku pindah kerja juga. Aku cuma berdua, Kakak beradik ya? Laki ya? laki. Laki, kakak juga laki ya? Oh. Nah dari tahun 76, 78 ke 80 itu di Balikpapan, balik lagi ke Solo. Itu nggak aktif di musik. Sekolah aja sampai selesai, terus baru ke Jakarta. Tahun 81. 81. Jakarta terjun bebas. Oh, ngelamar-ngelamar kerjaan nggak ada yang diterima, akhirnya ya wis nyanyi lah. Jadi lulus SMA langsung ke Jakarta nyanyi? Iya. Apa tes di UKJ nggak masuk. Oh. Loh, waktu ngeband Jakarta Mas ya Mas? Pertama kali di Jakarta yang ngajak ngeband aku itu namanya Buce Ceking. Pernah dengar? Cek. Gitaris, anak Semarang. Pernah jadi ilustrator musik film. Itu omnya Kemala Ayu. Kemala Ayu itu penyanyi jazz. Iya tahu Kemala Ayu Ya itu dengar. omnya namanya Buce yang ngajak pertama kali itu Buce aku masuk di panggung-panggung Jakarta. Iya. Oh. Berarti 81 ketemunya di mana itu Mas? Sama? Sama Mas Ucek? Itu 81 belum mulai aku, baru masih pernah sempat kerja sebentar Di perusahaan. di kontraktornya Unilever. Pernah kerja sebentar, terus keluar nganggur gelundang nongkrong di Bulungan. Oh sempat di Blok M, Bulungan. nongkrong di Bulungan. Sama Mas Iput, sama Mas Santo.
Mas Anto Baret. Oh iya. Itu dari tahun 83. Terus 84 tuh dikasih kesempatan sama Bang Charles Hutagalung untuk rekaman kompilasi Anak Jalanan dan Kembang-Kembang Metropolitan waktu itu tahun 84. 84. Dua album, Dua album. tapi kompilasi satu lagu satu lagu. Oh iya, kombinasi satu lagu satu lagu. Nah dari situ 84 ngeband sama Bucek itu sampai 86. 86 bandnya vakum. Ya, pernah juga di 84 itu Oktober 28 Oktober Sumpah Pemuda itu, hari Sumpah Pemuda. Itu manggung di namanya Pesta Musik Merah Putih. Pernah dengar. Yang 45 band itu. Yang dari siang sampai malam, sampai tengah malam hampir pagi. Iya. Itu tahun 28 Oktober 1984. iya 84. Itu di situ sama Medium Rock Band. Medium. Oh sama Medium Rock Band. Medium Rock Band itu Bucek, Didik Bova. Waktu itu ikut juga Didik Bova, terus drummernya Hendy. Kalau di Facebook sekarang namanya Hendy Porcaro. Hendy itu putranya Pak Sadikin Sukra, tokoh musisi senior. Iya Mas, Sadikin ya. Itu main di situ pas dikasih slotnya bagus sekali waktu itu. Sebelum Menteri Pemuda Olahraga waktu itu Abdul Ghafur pidato, itu kan dibuka sebelum pidato itu didahului oleh Barata Band yang mainkan Beatles, Mau Jenny dan kawan-kawan. Itu saya sebelumnya, band sebelumnya. Sebelum Barata? Nah, persis sebelum, jadi kelihatan gitu. Iya. Termasuk yang diliput di majalah Tempo. Apa itu majalah Vista? Bisa lah. Vista terus koran Tempo lah. Tempo kemelipan politik. Ya gitu, berjalan terus lanjut. Tahun 87 mulai ikutan di soundtrack film Macan Kampus. Macan Kampus? Karena. Oh iya, Rano Karno Macan Kampus. Oh itu ST-nya Mas Amir. Soundtracknya. Soundtracknya ST-nya nih. OST. Musiknya yang bikin Mas Arang Widodo almarhum. Iya, Mas Arang Widodo, betul Macan Kampus. Ya di 87 itu aku banyak sekali project gitu. Termasuk sama Red Band, Molly Gagola, Samsul dan Hari Minggus. Termasuk LCLR Prambors, Lembah Cipta Lagu Remaja Prambors. Banyak Mas ya? Banyak, tapi kompilasi ya. Ya maksudnya perjalanan begitu masuk Jakarta tuh, wah. Ada aja. Saat itu banyak, nggak capek Mas? Nggak banyak, sebenarnya sehari. Lah banyak lah, sekarang kumpulannya orang kayak gitu semua main di mana. Lebih ke serakah Mas ya? Akhirnya saya pikir gini, emang kayak aji mumpung gitu loh. Iya betul sih. Pokoknya nggak dipikirnya, pokoknya nyanyi aku yang penting. Ya. Tapi zaman waktu itu memang caranya untuk supaya cepat bisa hamil, bisa kedengaran itu ya harus ada kesempatan gas gitu. Nah aku nggak merasa didengar orang juga nggak merasa sih, cuman kok loh ada yang tahu juga ya gitu. Loh, Mas Amir sendiri nggak tahu kok Mas Amir itu ngetop? Nggak pernah ngetop maksudnya. Karena lagunya nggak pernah hits. Tak kasih tahu Mas ya, Mas Amir itu ngetop. Kalau Mas Amir nggak tahu, tak kasih tahu. Merek kopi, top kopi. Ini, untung senior ya. Kalau nggak senior aku tak jiwit bener. Masuk pipi ya. Jangan pipi. Masuk sini kan sakit nanti Mas. Sakitnya tuh di sini. Jangan Mas, naik sedikit Mas. Ini sakit banget. Lu seneng yang ngelawak terus. Mau cerita mulai lanjut ke apa? Aku dulu mau dari tadi mau nanya, mulai ngeband tuh bawa lagu-lagu cover version atau lagu sendiri? Cover version pertama. Belum lagu sendiri ya? Tapi di Jakarta, kalau di Solo waktu itu cover version. Iya. Di Jakarta dengan Medium Rock Band, Bucek Ceking itu dia membuat lagu sendiri. Oh, pakai lagu-lagu sekarangan sendiri. Tapi kan dulu belum lazim itu manggung pakai lagunya sendiri, sementara belum ada albumnya. Harus cover lagu band luar lah. Diselipin. Aku masih ingat tuh lagu yang diciptakan oleh Bucek Ceking dan liriknya ditulis oleh
seniman bulungan namanya Mas Yoyi Lembayung tuh judulnya Topeng-Topeng Negara. Oh, iya lumayan. Zaman segitu udah Mas, lagu-lagu zaman dulu itu kritik sosial. liriknya puitis dan terus Kadang keras. keras, puitis dan terus keras, gimana gitu. Pokoknya bukan nyemes ya, ngaplok lah. Ngaplok. Iya. Bener. Kata-katanya tajam. Iya, Tapi nggak nyinyir. iya, Gitu. gentle sekali. Itu pinternya seniman sastranya. Iya, iya. Zaman sekarang nggak nemuin aku, Mas. Ya orangnya masih hidup sih sampai sekarang. Masih nulis terus. Tapi kalau Bucek udah almarhum. Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Terus Mas, akhirnya kemana tuh? Bisa. Musik Merah Putih tahun 84. Terus Doni Fata and Friends. Oh, sama Doni Fata. Di tahun 87 itu. Itu Doni Fata. Oh iya. Itu Mas Doni lihat aku nyanyi ya di pesta musik Merah Putih itu, maka itu awalnya dari situ. Rekaman sama Charles Hutagalung tahun 84 juga. Terus langsung 3 tahun tuh vakum, bukan vakum ya, maksudnya nyanyi-nyanyi di kafe. Iya, covernya masih. Reguler. 87 mulai banyak itu job-job rekaman. Ya memang aku merasa loh, ini aku terlalu haji mumpung, kita cukup kabeh. Tak ambil kesempatan, tapi memang karena kesempatan itu nggak datang Betul, berulang. aku setuju Mas. Aku gitu-gitu setuju aku Mas. Setuju ya? Setuju Mas. Tapi betul Mas. Itu kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Iya, kadang bisa datang 2 kali, tapi jarang ya datang 2 kali. Jarang, sekali toh. Kalau makan tuh 3 kali sehari. Iya. Terus kalau minum juga banyak Mas ya. Iya, biar kencingnya lancar. Jadi kesehatan ginjal sekarang gimana? Belum bahas kesehatan. Alhamdulillah sehat, kreatinin normal. Nanti normal Mas. Runutannya yang tahun 85 ikutan di Sama Doni Fata. 85 dulu, sorry tadi terlewat. 84 Charles Hutagalung, 85 ada satu kesempatan lagi aku ikutan nyanyi di Suara Persaudaraan. Itu diprakarsai oleh Jim Sunda dan Oh, sama Sunda. siapa? Tari Dahu Tahuruk dan kawan-kawan. Main di mana Mas? Album, Oh, album. yang kayak kalau di Amerika Live Aid tuh. Live Aid. Ya. Ada Bob Geldof, ada ini Ya, segala macam, di Amerika kayak gitu, di sini juga ada. Ada yang Namanya Suara Persaudaraan. ini suara kendaraan. Aku nyanyi di satu lagu judulnya Manusia Akhir Zaman. Yang ditulis oleh Yono Selalu. Musisi zaman dulu namanya tuh belakangnya anu ya. Punya anu. Mas Yono Selalu itu tokoh Pasar Kaget, Pasar Kaget yang di Blok M. Oh, Ya bareng Mas Santo segala dulu. iya masih foto Santo. Nah, terus 86 itu aku lali tuh. 86 tuh ngapain aja ya? Nyanyi di kafe di Kemang, masih baru ada satu kafe dulu. Apa namanya? Kafe apa? The Rick Pub. The Rick. Yang masuk ke sekarang namanya Amigos itu. Ya. Dulu namanya The Rick Ya Pub. masuk. Mau ke Kemang Club Village. Ya, Klub Vilas ya betul. Di situ nggak lama sih, beberapa bulan. Kalau nggak salah di situ apa nggak salah. Aku lihat Mas Amir. Di situ atau di mana atau di Kuningan aku lupa. Pernah lihat Kuningan kalau nggak salah. Kuningan ya. Kalau di situ 84, 85. Aku masuk Jakarta 81 Mas. 80-an. 8 bulan. Heeh. Ya mungkin juga di situ. Dulu belum ada kafe di Kemang tuh. Ya, jarang. Sekarang bisa Isinya berdiri. bule semua, Pak. Dulu juga bule dulu. Kafenya punya bule juga. Bukan, punya anaknya polisi. Namanya udah kafe tuh, Om. Bukan pub Udah. gitu ya. The Rick Pub. Pub, masih pub. Dulu kan namanya pub. Iya. Kafe itu enggak ini. Iya. Kayak Pit Pubnya Pondok Indah. Ya. Itu kan itu setelah Legend itu. Rick duluan Rick mana-mana. Oh, Rick lama itu. Yang punya orang Pondok Indah juga. Johnson punyanya itu lagi. Bukan yang punya Pit Pub tuh. Bukan ya? Bukan. Nah itu dari situ mulai main malam. Drummernya Mas Ini Sisri. Oh. Suami. Pemain bassnya Mas Nanu Suami juga. Gitarisnya Bucek. Main keyboardnya Ingki. Yang masih ada sampai sekarang Ingki. Yang lainnya udah almarhum. Oh. Terus Mas, seru juga Itu ya? perjalanan terus sampai tahun 87, beberapa album kompilasi. 88 soundtracknya Jatuh Boy 2 aku ikut nyanyi. Satu lagu judulnya Engkau Lah.
Itu yang nyanyi Kang Fauzi ya? Yang album pertama, Iya. sequel pertama. Sekolah pertamanya Kang Fauzi. Oke. Itu salah satunya Kang Fauzi. Oh. Lagu si Siapa boynya tak kenal itu Kang Fauzi. Iya, terus aku yang keduanya. Oh ya, cetat body. Lagunya terkenal tapi orangnya nggak tahu siapa. Iya. Aku bukan lagu gacoannya tapi yang aku nyanyiin Tapi Engkaulah kan lagunya Satu. sering diputer ya, kan. Tapi anak-anak tahun segitu sih ya lumayan lah. Engkaulah Satu ciptaan Mas Hari Sabar almarhum. Ayo sabar. Wish. Legend itu. Ini semuanya udah ngomongin legend, termasuk beliau ini juga legend. Cuma dia merendah, tapi Lelaki menaikkan mutu. Lelaki gendut. Lagi gendut. Sebetulnya nggak selalu apa namanya hasil karya yang lewat vokalku itu bukan semuanya lagu rock sih. Banyak kan lagu pop. Pokoknya. Albumku juga pop. 89 itu. Oh pop ya? Pop rock maksudnya. Ya balad-balad gitulah ya. Tahun 90 akhir itu Desember. Oh masuk One Feel. Iya, One Feel. Bukan masuk One Feel sebetulnya aku Dimensi. Markasnya di One Feel. Markasnya juga One Feel ya. Dimensi saat itu adalah Doni Suhendra. Ya, pemain bass yang pertama adalah Diko Sumeru. Ush. Pemain drumnya Rudi Subekti almarhum. Rudi, Mas Rudi. Subekti, ya. Iya, Main keyboardnya Iwang Nur Said. itu juga termasuk mentorku tuh Mas. Iya. Zaman Pak guruku juga itu. Mas Rudi itu dulu sama Mas Abadi Susman di Mandarin Hotel. Aku kok selesai sekolah suka ngeliat dia gitu. Karena kapten barnya kan temenku. Aku suka gitu ganti celana, lihat gitu. Kadang-kadang suruh main, diajarin gini ya main. Ayo cek sound gini-gini. Begitu main suruh main satu lagu sama Mas Abdi Gregeli Mas. Main Oh, sama. kenal api berarti Mas Rudi. Hah? Kenal baik-baik. Iya dulu suka ngajarin aku Mas. Itu salah satu yang nyekokin aku lagu-lagu Gino Vanelli. Aku dicekoki. Kon ngrungokno lagu-lagu sing apik koyo ngene. Iya. Orangnya baik Mas. Iya. Kalau ngajarin tuh enak langsung trigger ya Pak. Itu orang yang Memang Pak berjasa Guru. buat aku Mas. Pak guru dia. Berjasa buat aku. Terus Benny Mustafa. Tapi aku lebih banyak sama Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi itu luar biasa. Kalau ngajarin tuh Jaraknya nggak terlalu jauh ya. Kalau Mbak Benny Mustafa tuh mungkin terlalu jauh. jauh. Generasi Karena itu juga nanyanya malu-malu Mas. iya, sungkan gitu. Sungkan karena sudah sepuh kan ya. Saya masih segini, dia sudah segini. Gitu. Kalau Mas Rudi kan enak orangnya. Kadang-kadang Mas Abadi juga bilang itu, kayak Mas Rudi, kalau lagu ini namanya gini, aku diajarin. Gitu. Dari Enak, situ mulai suka. Dulu masih bisa gitu. Sekarang masih bisa nggak ya? Sudah nggak ada orangnya Mas. Bukan maksudnya hal-hal seperti itu. Oh, aku yakin nggak akan bisa menemukan vibe seperti zaman dulu Mas. Iya, soalnya dulu ada satu tempat nongkrong. Iya, ada home base. Ada home base. Kalau dulu di mana sih nongkrongnya? Kalau angkatannya Mas Amir, saya nggak tahu. Biasanya di Bulungan kan? Aku di Bulungan lama. Iya, Bulungan Enggak, kan dulu kan. kalau kafe-kafe atau pub yang tempat nongkrong itu Green Pub. Iya, Green Pub. Beberapa kali aku gantiin Mas Johan Untung di sana. Iya, oh. Itu Mas sudah Johan udah Untung. mulai terjun di kafe serius nyari Reguleran ya. sesuatu, Iya. Nyari hidup hidup. untuk menjaga kehidupan lah Iya. Tapi ketemu istri di Jakarta. Jakarta. Itu temen sekolah, temen apa? Enggak, kenal di Jakarta aja. Nonton Mas Amir. Enggak, Amir kayak gitu ya. enggak. Iya, ya. Bukan Kayak gitu. Ya? bukan yang kayak gitu. Enggak, bukan fans ya. Bukan. Malah ketemu siapa lu? Kayak gitu ya. Iya, dia malah ini siapa lu? Kok nyedak-nyedaki aku? Siapa kamu? Kok nyenggol-nyenggol? Vokalis. Vokalis. Enggak level. Kalau jambak bujur di bari gini. Untung nggak punya rambut tau. Ya kok dipikir-pikir jalannya hidup itu ya Mas ya. Seru ya. Nggak ada yang tahu ke depan seperti apa, tiba-tiba ketemu ini sampai temen hidup pun juga kita nggak akan pernah tahu. Nggak ada yang tahu. Iya. Ke depan tuh kita buta sama sekali. Iya. 1 menit di depan kita juga nggak tahu Mas. Iya. Asik, kok ngomongnya asik banget sih. Kita tunggu 1 menit ya. Oh, tahu kita makan ritual. Aku bayanganku kesini aku bingung Mas. Dikasih kopi, dikasih sol, kasih apa? Bolu, kasih air. Walaupun pulang dikasih bil ya. Enggak ya?
Enggak, kenapa dulu ya main drum di James Rock itu? Di Iya. jazz itu? James Rock. Kok James apa? Di Blok M itu apa? Klub jazznya Phil Saragi itu apa? James ya? Oh, James. Iya. James, benar. Siapa ya? Itu main duduk di situ sore, Phil Saragi nggak ada. Rere pas siapa gitu? Aku lupa nggak tahu siapa. Main drum itu terus dia mukul-mukul. Wah, Rere. rock. Keluarnya tuh rock banget. Si Rere atau siapa? Nggak tahu, aku Rere pas siapa, aku lupa gitu. Dia datang bisa lagi. Dia teriak mereka lagi. Hey, ini klub jazz, bukan klub rock. Banyak betul dia Senin mas. Dia marahin. Dan itu ceritanya itu sampai sekarang masih. Aduh, Itu ceritanya drummer. Ceritanya drummer. Ya? iya, cerita drummer. Jadi dia harusnya kalau di drum jazz itu kan beda. Kalau dipukul tune pakai power yang kan hasil tune-nya kan beda nanti. Udah di set untuk main jazz gitu loh. Oh beda ya. Iya, di tune main jazz. Tapi kalau dipukul setahuku gitu ya mas ya. Kalau aku salah minta maaf ya, salah dikritik aja. Kalau kita mainnya secara rock yang touch-nya power, tune kan berubah. Iya. Kan kalau zaman sekarang kan ada modul yang mau dipukul kayak apa mau nggak akan berubah Iya, tuh. tapi bukan akustik drum dong. Akustik drum. Drum sekarang kan masuk mas. Oh, bisa. Masuk. Jadi nggak akan pernah bisa berubah tune-nya. Makanya kan sound jadi semua. Kalau zaman dulu kan nggak. Kalau jazz apalagi jazz model-model kayak Phil Saragi gitu kan jazz yang mainstream yang akustik. Iya. Ya kalau dipakai kayak Buddy Rich Lebih bernyawa tapi. Hah? Lebih bernyawa. Iya, karena memang kebutuhan jazz kan gitu. Blues gimana? Kan kebutuhannya kan begitu. Iya. Jadi karakter tune ini buat blues, ini buat jazz, ini buat funk, ini buat ini kan macam-macam. Buat Jumlah tomnya segala macam beda ya. pengaruh juga. Kalau progresif rock, Tempernya terus besar tipis tomnya. kalau progresif rock bisa banyak banget. Ya kalau progresif kan memang kayak Yes, Phil Collins atau kayak Genesis, Phil Collins atau kayak misalkan apa ya? Kalau sekarang Dream Theater, kalau band-band dulu kan banyak mas. Tapi settingannya udah beda Rush lagi sekarang. gitu, itu kan beda, mainnya kan juga beda. Kalau zaman sekarang udah mau drumnya apa aja, colok apa, pencet modul mau bikin heavy rock, misalkan apa, mau thrash metal segala macam, kemarin udah jadi. Iya. Mau bautnya hilang satu tuh bunyinya sama. Iya. Iya. Cerita lagi nih, lanjutin cerita. Oke, aku sih cerita. Untuk soundtrack film, kok catatan gue yang kedua dan keempat. Keempat aku duet sama Rita Effendy. Kan setiap album original soundtrack itu ada 10 lagu. Iya betul. Album pertama Kang Fauzi dan lain-lain. Iya. Album kedua Yanalita, Ameros Oh, dan Yanalita. lain-lain. Album ketiga siapa. Album keempat salah satunya aku sama Rita Effendy. Nah itu tahun 90 kalau nggak salah. 90-an ya. Nah, itu. 90 akhir 90. Itu juga nggak sengaja saya datang, kan dulu ada studio namanya MIDI Lab. Aminata Kosin Tempatnya Mirata Kosin. di Grogol sana jalan. Aku pernah dengar tapi nggak tahu di satu mana. kalau nggak salah. Nah itu aku pas mampir situ nongkrong lah. Tiba-tiba ini nih, lu yang nyanyi aja. Ah, Emang tadinya siapa? Ada nih, tapi dia nggak datang-datang, lu aja yang nyanyi. Telepon Pak Ian dulu lah, aku bilang gitu. Terus telepon Pak Ian, ya udah Ameros saja. Dulu bisa begitu loh. iya. Tadi Mas Aji Mumpung. Haji Mumpung. Mumpung Wah, kenal untuk apik. datang ada rezeki ya. Ya itu bukan Haji Mumpung berarti itu. Jodoh. Jodoh. Jodoh tak akan kemana. Iya. Terus di tahun 90 akhir, aku ikut rombongan ke luar negeri. Ke luar negeri. Musisi Indonesia yang dikontrak oleh salah satu keluarga Kesultanan Brunei. Oh, siapa aja Mas? Banyak dulu. Banyak, ada 21 orang musisi Indonesia. Pas bareng aku itu. Oh ya, Banyak. 21 orang. Iya. Tapi nggak ke Brunei doang sih, keliling ke London, Singapura, Las Vegas, Paris, Tokyo, LA. Main musik? Berarti bawa instrumen dari sini semua? Enggak, setiap tempat dia punya. Oh, alat dari sana. Iya.
Mas Amir katanya ada masalah sama di ini. sini. Di sini. Itu gara-gara jatuh atau gara-gara apa? Yang jatuh kiri udah sembuh Hah? di tukang urut sembuh 20 tahun yang lalu. Terus sekarang ini ngangkat pagar gitu, ngangkat pintu pagar. Mentok, aku nggak tahu kalau itu sudah mentok, tak paksa krok sini yang turun. Mas Amir ini kalau boleh tahu usia berapa sekarang? April nanti 65, kelahiran 61. 65? Ih, kayak kelihatan 64,5 Mas. Kurang sebulan, Gak akeh ya. 65 kurang sebulan. Aku kurang ajar sama itu. Lah aku kerasa kayak ya. Mas Amir orangnya dari dulu orang yang lalu ngomong jeplak aja ya. Nyaman. Berarti lumayan masih jauh banget ya perjalanan itu Mas. Ya saya mulai secara profesional itu tahun 84 mulai profesional. Artinya main musik, nyanyi dibayar itu 84 mulainya. Walaupun dibayarin nasi bungkus. Mas aku punya pertanyaan out of the box Mas. Mulai berkarya itu mulai rambut panjang dong. Aku keribu. Nah, ya pasti kan panjang juga panjang. Terus itu mulai mendekin rambut atau potong rambut tuh tahun berapa? Pertanyaan nggak butuh banget, sumpah nggak Loh, ini butuh. malah nggak mendekin, malah panjangin rambut. Kan sekarang gondrong lagi. Iya, Kan dulu sempat pendek, waktu nikah pendek. pendek. Iya, Itu tahun 87 nikah udah pendek, dirapiin lah. iya, Kalau enggak nggak bisa pakai peci ntar. iya betul, betul. Iya kan? Iya, Keribu gitu pecinya gimana? Nancep di tengah gitu. iya. Di atas. Nandul. Ditarik. Pakai tali rafia. Kurang kerjaan. Nggak bisa Ini pakai niat keribu. rapi nggak sih? Ya itu 87 mulai dirapi-rapiin, terus 90 sampai 93 itu masih pendek, masih dirapiin. 93 ya. Begitu pulang 93 Oktober pulang. Pulang itu artinya tidak ikut rombongan lagi Oh ya pulang dari sana. yang keliling. Mereka masih di sana? Enggak? Udah enggak sekarang. Oh, udah. Enggak, maksudnya waktu itu pulangnya bareng-bareng. Aku pulang sendiri, Pulang duluan. pulang duluan. Karena menurut aku udah terasa jenuh juga, lama soalnya. Terakhir itu sekali jalan itu kan 1 bulan, 2 bulan. Iya, betul. Perjalanan Ini- zaman dulu. Satu tripnya itu segitu. Ini sampai 4 bulan gitu, terus aku merasa kayaknya harus pulang deh. Demi anak-anak dan istri, aku Sudah nikah harus pulang. soalnya kan. Udah nikah, anak kecil-kecil. Kangen pasti ya. Iya. Nah jadi dulu, kalau sekarang istilahnya long trip ya itu. Iya, field trip, long trip gitu ya. Field trip. Akhirnya kelihatan inget-ingetan istri, anak-anak baru umur setahun tak tinggal. Wah, bendeng ya. Pulang, nggak jadi terus ke Amerika, pulang aja lah. Long trip juga ya. Iya, daripada sana mangan steak, makan segala macem, bojo nang Indonesia mangan tempe, mbak. Gereh, Jujur panas. sampai lah. Nah, makanya pulang ah. Walaupun omnya istriku kan deplu ya. Aku bisa, kata dia, ngapain kamu pisah sama istri? Pulang secara hidup. Nah, enggak diajak sisan ya. Iya. Aku mau ngajak, tapi mamaku nggak ngasih. Enggak boleh. Nggak usah. Hidup negara orang, kamu nggak punya pengalaman bahwa anak kecil terus, wah jangan dah. Dengan hidup di Indonesia, masih makan sepiring berdua, tapi kamu kelihatan mata. Daripada kamu di sana makan enak, tapi nggak kelihatan mata, buat apa? Iya. Bener juga pikir-pikir. Ya makanya itu aku waktu itu sudah satu trip 3 bulan kok belum pulang nih. Iya. Belum ada rencana ke Jakarta gitu loh. Iya. Terus 4 bulan aku merasa terlalu jenuh. Iya. Akhirnya minta pulang dengan risiko diperenguti. 4 bulan, aku tahunan. Makanya pulang wes, Mas. Belum godaan di sana kan. Aku saat digangguin laki-laki, Mas. Emang aku cowok murahan? Aku nggak mah. Sorry Mas ya. Percaya sih aku. Loh. Nggak, Mas. Aku normal, Mas. Ya kan cowok. sing normal awakmu, sing nggak normal sing Loh, dia yang beda. salah lah, Pak. Iya dia yang salah. Aku hina itu, Mas. Aku kotor, Mas.
Nah enak mas, bener enak sama istri mas. Diperengkuti tapi mas ya. Ya maksudnya kok pulang duluan gitu. Ya lalu gimana? Kan hidupku sama istri sama anak. Wah, enggak selamanya Iya hidup sama mereka. maksudnya nggak bisa nikmatin bareng-bareng kan jadinya. Bener. Memang hasilnya lebih sih, hasilnya lebih. Iya mas. Jauh lebih banyak hasilnya. Tapi kan keberkahan itu kan lebih enak sama Iya, keluarga mas. sama keluarga. 94 bikin band namanya Sinema. Iya aku tahu itu sinema. Sinema itu sama Samsul, Molika Gola, Saiful, satu lagi, minta tolong Antohut main bass. Siapa yang main mas? Antohut. Oh Antohut. Aku tanya sama Muli Golgola aja. Itu cuma satu album, habis itu bubar. Loh, cuma satu album buat mas. Nggak sampai promosi bubar. Labelnya apa itu? Bendi itu Benz Record. Oh, Petro. Tapi Metro Tama. Petro Distribusinya dong. Metro Tama. Di istrinya Petro Tama ya. Distribusi Metro Tama. Nggak sampai promosi mas? Nggak sampai, waktu itu kan ada krisis ya. Iya. Mas, aku yang mau tak tanya dari tadi lupa itu. Waktu album, kok zaman dulu itu kan begitu rilis, langsung kita ada tour kayak. Kan dulu kan zaman dulu lebih sering kan kayak gitu. Kalau zaman gue kayak gitu kan, terus sama Mas Ian. Sebetulnya ini kan seperti indie. Oh, Bandnya seperti band indie karena bikin sendiri. Baru ditawarkan, ada yang mau nggak ini? Lewat ke Bendi. oh, iya. Beda ya. Jadi beda, kecuali di eksekutif produsernya sebuah label gitu, mungkin punya rencana off air promo. Oh iya. Ini enggak Apa zamannya Mas Amir gitu semua? enggak semua. Nggak semua kan? Kalau di kontrak, aku kan enggak kontrak. Oh, iya. Produksi Produksi sendiri, sendiri, nawar-nawarin gitu. tawar-tawarin untuk titip edar lewat ke Bendi, terus diedarkan oleh distribusi oleh Metro Tama. Metro Tama ya. Oh, Ada promosi di TVRI sih, cuman numpang lewat gitu. Jadi nggak begitu orang tahu. ya dulu cuma Aneka Ria Safari itu kayak gitu sih Mas ya. Kalau di 94 itu sudah mulai ada CTI. Ini sudah ada CTI. 80-an ya. Tapi masih ada sih Selecta Pop gitu. Selecta Pop ya. Maksudnya TVRI masih kuat juga waktu itu. Iya. Kita promonya di TVRI cuman sekali numpang lewat, terus nggak tahu, nggak ada anggaran untuk itu. Ya. Jadi cuma diganti uang produksi gitu loh. Oh. Nggak ada rencana untuk promo segala, nggak ada. Terus sebenarnya royalti segala macam kita nggak tahu ya. Wah itu tapi kita sadar dirilah lagunya nggak laku. Kalau Wizkid dulu lagunya sempat laku ya. Laku banget Mas. Laku banget. Laku banget. Sampai dibikin buat lagu-lagu festival, lagu di karaoke segala macam. Judulnya apa sih? Terkenal? Percayalah sama gadis kecil Mas. Percaya. Sama gadis kecil. Yang nggak laku tuh bandnya Mas. Lagunya laku. Karena bandnya Bisa nggak begitu. bandnya nggak tawakur. Oh, Enggak sih. sing akur dong. Ya biasa kan polemik band itu kan gitu. Iya. Ada yang kurang setuju, ada yang nggak setuju. Tiba-tiba ada yang solo sendiri. Oh, itu Genki. Bilang kau izinkan. Iya, padahal nggak diizinin. Waktu itu pas motor ya. Motor. Iya, itu motor lagi rapat rumah Mas Ian, tiba-tiba Enggi bilang ada kontrak sama Lox Labor. Ya, si nyanyi siapa masuk aku. Walaupun suaraku nggak sebagus Tapi kalau Enggi. diatur waktunya bisa ya. Nggak tahu, katanya kontraknya nggak boleh. Nggak bisa nggak tahu lah, aku nggak ngerti. Yes. Aku nggak ngerti gimana ya. Masa lalu tuh. Yes lah. Yang jelas, ya memang jalannya harus gitu kali. Iya. Ya, wis. Dilanjutin Tadi pas pulang itu Mas ya, pulang sendiri, akhirnya mulai sama keluarga lagi dengan itu. Tapi dari situ sudah tetap berjalan di musik ya, terus berjalan sampai hari ini. sampai hari ini musik ya. Iya. Ya bikin sinema tadi pulang, bikin sinema Aha. itu sama Samsul, sama Saiful, sama Antohut, sama Irfan Casmala. Irfan Casmal, ya, Irfan. ya, Irfan Casmal, ya. Ini proyek satu album doang. Lebih baik anu ya album bubar gitu Mas ya. Iya, Iya ya. hobi bubar. Oh ini buyar. Di sini. Terus mulai gabung sama apa Mas? 95 itu Totok
nyamperin aku, yuk bikin band main di klasik di kafe yuk gitu. Oh, main klasik rokan lah. Klasik rokan gitu. Iya. Mulailah dari situ ikut telepon. Pakai nama apa toh? Pakai nama Elpamas saja. Lo pakai nama apa, Mas? Ya personilnya kebanyakan Elpamas semua. Ya. Loh, tapi si ini Baruna kemana waktu itu? Waktu itu Baruna udah nggak di Elpamas sih. Oh, sudah resign dari apa, Mas? Dodi juga udah vakum di Elpamas, tapi terus begitu di calling sama teman-teman, Dodi waktu itu kita nyamperinnya di Pit Pub. Oh, iya, iya, iya. Jadi masuk lagi Elpamas, terus mereka bikin album RSSS itu. RSSS. Aku belum ikutan di album. Belum ikutan di album, Mas, ya. Itu yang kedua. Off-air-nya aja baru ikut. Off-air-nya untuk di kafe aja. Oke. Terus untuk album selanjutnya Dongeng mulai ikut 2 lagu. Oh, 2 lagu? Bantuin 2 lagu. Terus Dodi keluar tuh tahun berapa ya, aku lupa. Pokoknya 2003 Elpamas bikin album ke-6, itu yang nyanyi aku. Album ke-6, Mas Amir. Ada dibantu sama satu vokalis lagi dari Kediri namanya Deki Sompotan. Bagi-bagi lagu lah di situ. Deki Sopo. Oh. Itu band domisili Jakarta ya? Elpamas sudah di Jakarta. Udah Jakarta, udah gak di Pandaan lagi ya? Udah lama nggak di Pandaan. Ya, sejak masuk Jakarta ya? Iya. Terus Mas, ini dari situ Mas Amir mulai ikut di album kedua tadi ya? Mulai bantuin 2 lagu. 2 lagu. Oke. Itu berapa lama ada di Elpamas? Maksudnya? Sampai Saya masuk Elpamas itu yang main di Klasik Rock itu tahun 95. Oke. 97 keluar. Oh, cuma 2 tahun. Terus masuk lagi di tahun Oh, itu album ke-6 itu 2003. 2003. Tapi sebelum bikin album itu udah masuk ikut yang di kafe lagi. Oh. Tapi banyak band yang begitu loh. Oh iya, siapa Mas? Siapa? Banyak. Vokalisnya keluar masuk banyak. Yang katanya Mas Amir? Di eranya Mas Amir? Terutama waktu itu. Gue tiba-tiba ganti vokalis. Lupa lagi udah band apa aja. Oh, Pemain ganti-ganti juga banyak. iya. Tapi vokalis ganti-ganti itu wah. Kalau zaman Elpamas terutama Elpamas vokalisnya ada. Kalau di jumlah semua ya. Yang dari awal Elpamas itu mungkin 13 atau 14 vokalis. 13 vokalis. Apa 13 vokalis? Iya kalau nggak salah ya segitu banyak. Itu bisa bikin choir loh, Mas. Bisa mini choir bisa. Bisa mini choir, bikin chamber bisa. Wah. Gila, 13 Mas. Kalau nggak salah ya, maaf ya Toto Tewel dan lain-lain. Terus yoe Mas. tetap namanya Elpamas. Iya toh? Iya. Oh 13 ya. Dodi itu juga pernah di Wizkid Mas. Nah maka itu. Berarti kan ganti vokalis. Iya. Sebelum Hengki. Iya sebelum. Di Voodoo juga, Dodi pernah di Voodoo juga. Sebelum Api. Aduh. Ya emang gitu lah kita tuker-tukeran. Iya karena kita satu nongkrong bareng sih Mas. Satu sama lain saling kenal. Mulainya bareng juga. Iya terus boleh bareng. Kosong ayo. Wes kosong ayo gitu loh Mas. Iya. Oh, zaman dulu kan kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa ada kontrak yang mengikat gini. Satu band aja bisa ada kontrak. Iya betul. Iya kan? Kalau zaman Ya, dulu tuh kan beda. flow Apa- aja kan. Udah berubah banget. Iya. Manajemennya berubah semua 80-an, sistem. 90-an, 2000-an. Sampai sekarang udah berubah terus. Iya. 70, 80 masih sama. 95 masih sama. 95 ke atas mulai ada perubahan. 2000 berubah. Iya. 2010 tambah. Tambah nggak benar. Bukan nggak benar dalam arti apa. Sudah apa ya. Brotherhood mulai hilang. Iya, Karena sudah sudah diikat dengan industri ini. banget. Udah industri banget. Kontrak tuh berperan sekali. Iya. Kamu nggak bisa Salah dikit kemana-mana tuntut. setelah gini. Ada Salah kompensasi. dikit tuntut. Iya. Keliru dikit bisa kena penalti. Iya. Makanya kalau zaman sekarang tuh Mas ada anak-anak sekarang yang kalau aku bilangnya salah lahir Mas.
anak-anak sekarang di atasnya Gen Z mungkin itu suka lagu-lagu era-era 80-an, Mas. Ada yang lebih lagi 70-an, ada yang ke 50-an. Banyak. Ya masa sekarang tuh mulai kayak gitu karena mereka Kayak anakku kan mungkin mereka riset gitu loh, dia Mas. milenial ya anakku ya. Bukan Milenial Gen Z. ya. Itu seleranya juga gitu lah, Joplin gitu. Kebetulan anak perempuan ya. Iya. Di Janis Joplin gitu, terus bawain The Great Gigs in the Sky. Oh gitu saya. Apa Usia berapa, Mas? Ya, Siapa? anaknya yang suka itu. Sekarang kelahiran 91 tuh jadi sekarang 34 mau 35. Anakku kelahiran 2009 yang kecil. Sukanya Genesis, Rush, terus Pink Floyd, yang gitu-gitu, Mas. Padahal aku nggak mau ngaruhi juga loh. Aku juga enggak, Mas. Tiba-tiba dia ngedit musik sendiri di kamar. Teman-temannya pada arahnya ke situ, satu kelompok ya. Oh, Bikin band di namanya apa namanya? Oh, lali jenenge. terus ngulik, Mas. Historinya itu dia ngulik, Mas. Kapan dia mulai masuk, si Phil Collins itu keluar gantiin Peter Gabriel kapan, kayak gitu-gitu dicari, Mas. Iya. Jadi Sekarang lebih mereka ngulik. di riset, maka aku bingung. Cuman nguliknya lebih gampang sekarang. Ya karena memang ada media. Ada media. Iya. Maksudnya kayak gitu. Cuma maksudnya kok dia tertarik sama kayak gituan, kenapa? Karena Sting itu dulu ini waktu pertama kali keluar Police, dia bikin solo sama apa? Lagunya yang ini yang nggak pernah orang denger, dia denger lagunya gini. Pakai tab itu, pakai pad itu, edit musik. Anak sekarang kayak gitu ya. Ya, yang ngikutin Iya. teknologi gitu. Band-band tahun 50 tahu Tillman Brothers. Aku kan bingung. Kamu tahu dari mana Tillman Brothers? Aku yang ngerokok kayak bisa Aku dong. juga kadang kalau denger lagu lama gitu nanya, tahu lagu ini enggak? Tahu. Nah. Mana belum tahu. Nah, bilang kamu salah lahir terus ya. Kamu mestinya jadi masku. Tapi enggak semua anak gitu. Enggak semua. Tapi hampir rata-rata, Mas. Aku dulu punya murid juga gitu. Ada yang ditanyain ibu kota Bali kok apa? Enggak tahu kalau di pasar ibu kota Bali. Enggak tahu. Tapi ditanyain kenapa Hitler itu dibikin sama siapa? Yang bikin Hitler siapa? Terus kenapa Yahudi itu bikin konsep kayak gini untuk membantu orang-orang Yahudi yang disalahkan si Hitler? Padahal Hitler itu bonekanya si ini. Nah, ini ngapain kamu nyari histori kayak gini? Kamu sekolahnya bikin film. Tapi dia nguliknya yang jauh-jauh. Sekolahnya bikin dulu. Hah? Sekolah Iya, UMN. SMA kayak kejuruan. SMK. Enggak, kejuruan. SMA di Hello Motion itu, sorry tak bikin. Oh, tahu. Hello Motion, itu kan dulu sekolah itu punyanya sutradara siapa, Mas? Di Ciputat ya? Itu mungkin masuknya Ciputat, tapi daerahnya itu... Kampung Sawah. Iya. Itu daerah Jalan Merpati yang dekat Permata, yang dekat kampus... UNC. Bukan, kampus Pembangunan Jaya loh, Mas. Iya, UPC. sorry. UPC. Iya. UNC, Iya. UPC. Itu kan dikelola. Jalan baru itu. Iya, Jalan Merpati Raya. Hello Motion di situ. Hello Motion itu sekolahnya gila, Mas. Oh, Iya, coding aku apa pernah segala. punya murid sekolah di situ. Iya. Dia tentang bikin bikin film segala macam. Emang dari kecil suka. Sekolah kesenian namanya. Iya, sekolahnya tuh Sekolah seni ya? iya, lebih banyak ke situnya. Bukan SMA dong ya? Bukan. Tapi setara SMA. Sekolah SMA. Jadi dia mau kuliah sudah gampang. Orang sekolah aja ada skripsinya. Supaya karya bisa tulis. tahu nanti ke sana gimana. Bagus sih, kurikulumnya bagus. Hello Motion, aku pernah dengar. Itu kurikulumnya kalau nggak salah yang punya Lazuardi itu, Mas. Yang punya Lazuardi itu bikin ini di-hire sama Pak itu yang punya sutradara Hello Motion dibikin itu. Oke. Bagus lah. Bagus, sekolahnya bagus. Yang nggak bagus bayarannya, Mas. Mahal. Pol. Piro sebulan? Aku nggak tahu, Mas. Yang tahu Mbak Yuku. Karena Mbak Yuku yang masukin ke situ. Aku nggak mau tahu. Larang ya, Mas. Nggak sanggup, Bu. Aku nggak sanggup. Aku sih nyekolah ke ponakanku. Aku nggak mau anakku kayak kamu. Mbak Yuku disuruh. Aku curhat, Mbak Yu apa itu? Kebenaran tuh. Ya enggak, Mas. Habis itu kuliahnya yang bingung. Kuliah ya IKJ. Perfilman enggak, yang bagus BINUS, Mas. Oh, BINUS memang BINUS. swasta nomor 1 BINUS. Iya, BINUS. Satu lagi ada, Mas. Yang bekas Tekpi itu apa namanya sekarang lupa aku. Itu juga ada sekarang. Tapi Kalibata. Ya, itu sekarang namanya kan jadi apa gitu loh. Namanya itu sekolahnya juga itu. Bagus. Nah, itu ada sekolah filmnya juga. Dulu STEKP itu apa sih? Sekolah tinggi
Aku nggak ingat mas. Itu banyak artis yang di situ. Ngetopnya kan gara-gara banyak artis di situ Oh aja. gitu. Iya. Banyak artis kuliah di situ dulu. Masih 2003 ya. Iya. 2003 albumnya judulnya 60 km per jam, Pak Mas. 60 km per jam. Ya, itu Pelan. lagunya Toto, liriknya aku. Cerita tentang apa tuh mas? Ya maksudnya slow santai aja, jangan kenceng-kenceng. Iya, nggak usah bantar-bantar. Dipikir dulu kalau mau berbuat sesuatu. Oh, nasehat. Ya maksudnya jangan ngoyo lah gitu. Ntar bisa celaka gitu. Iya, iya. Filosofinya. Kalau pelan kan masih kalau salah kelakon. Iya. Iya, Bisa diartikan begitu juga. Iya. Ya zaman dulu memang lebih menasehati ya. Kalau lirik itu lebih mengena ya. Iya. Nggak cuma cinta terus kalau zaman sekarang. Ada juga judulnya lagu itu terus Naik Delman. Makanya lucu-lucuan gitu. Ya, yang lucu-lucuan juga ada. Ya, lucu-lucuan. Soalnya Pak Tua itu kan meledak gitu. Iya, Pak Tua. Pak Tua. Di Itu yang album selanjutnya nyanyi itu Mas Toto Mas. Toto, Pak Tua. Tapi kalau Naik Delman ini rame-rame. Oh, Kebetulan full band nyanyi. penyanyinya kan dua. Jadi nyanyi rame-rame termasuk pemain juga ikut nyanyi. Iya, iya, iya. Lebih kur ya. Lebih cool. Itu basisnya masih Mas Didi. Zaman Naik Delman itu Harto. Oh iya, iya. Di sini ada Harto Awanfil. Jadi udah ke Belanda. Tahun 98 kan Didi ke Belanda. Harto Awanfil ya. Main kafe juga, ini juga. Wah banyak dia main. Harto juga. band ini. Iya, sama kayak si. Almarhum. Tapi masih banyak Darto dibanding si siapa? Different. Bukan. Kakaknya Wawan so? Kakaknya Wawan tuh. Wawan Batok. Batok. Oh sama sibuknya. Iya. 2003 album itu juga promonya mandek. Gitu. Itu Love Labor itu. Iya, Love Labor itu. 2003 itu Love Labor lagi naik-naiknya, Mas. Promonya mandek. Ya terus gitulah. Terus Tapi Mas Amir nggak pernah ikut Love Labor ya? Acara Love Labor? belum. Aku Aku kenal Love Labor itu dikenalin sama Rere. Rere. Tahun 88 pas turnya LCLR Prambors ke Surabaya di Elmi itu dikenalin, Mas kan ini Pak Lok gitu, ini Mas Amir, ini Mas Lok gitu. Malah kenalnya bukan lewat Elpamas tadinya, Oh, Rere yang kenalin. Rere ya. Waktu itu tahun 88 itu Elpamas dan Grace Rock belum ke Jakarta kalau nggak salah. 88, oh ya masih di Malang ya? Gresok masih di Surabaya? Surabaya, kayaknya masih di sana. Terus dari tahun 2005 ngajar nyanyi di kafe, balik lagi nyanyi di kafe, terus jadi juri-juri gitu. Tapi sekarang masih juri kadang-kadang kan? Kadang-kadang masih. Itu juri karaoke World Championship 2000 berapa itu? Itu di mana Mas? Ini internasional. Online ini tahun 2021 Online? kalau nggak salah. Online. Dua kali aku dapat kerjaan juri Oh itu online Mas? online. Karena COVID kan. Iya, iya. Iya betul. Tapi grand finalnya di Finland kalau nggak salah. Finlandia. Kalau nggak salah. Mas Amir tetap online ya, nggak ke sana ya? Online. Mm-mm. Yang menang anak Indonesia. Oh siapa Mas? Yang Indonesian Idol tahun 2025. Sabrina Leonita. Oh itu yang mana? Sabrina Leonita menang. Memang bagus banget. Indonesia ini punya ya. Wah bagus-bagus Indonesia ini. Iya punya talent yang bagus banget, luar biasa. Badan Nah, band kadang-kadang matur nuwun. Iya dong, ada dong. Kan ada nggak dibayar pun kan juga kita ngalamin. Kayak misalkan nasi bungkus juga ada kan? Nasi bungkus pernah. Ya. Satu lagu 25.000 nyanyi rekaman pernah. Zolim. 50 atau 20 ya segituan lah.
tahun 84. Wow. Tapi ternyata ada yang lebih parah juga dari itu. Oh, ada yang lebih parah. Ada. Aku pernah dengar di podcastnya siapa itu. Oh ya. Ada. mau Namanya di-spill? tahun segitu memang kan masih murah banget. Iya. Ngalamin sukses sampai punya uang banyak juga pernah. Ngalamin punya uang banyak itu pas ikut long trip. Orang terima sih ya. Itu karena yang ngontrak, yang pakai tenaga kita kan Ya. orang Brunei. Ya itu. Jadi standarnya mereka yang bikin standar. Ya. Jadi ya lumayan. Mas Amir pernah nyanyi di kapal? Enggak. Kapal belum? Jangan Mas. Kapal selam pernah. Empek-empek. Mbak, aku bayangin disaplorin gitu di kapal dalam nyanyi ya. Empek-empek. Yang tepuk tangan ikan paus. Penontonnya you. Yang punya uang banyak supaya ini. Terus mulai bikin lagu Jawa itu tahun 2000. Oh sekarang bikin lagu Jawa Mas. Iya, Bahasa Jawa berarti ya? bahasa Jawa. Jawa yang halus apa Jawa ngoko Mas? campur. Campur. Tapi masih pakai parama sastra Jawa itu. Jadi kalau ada judulnya bukan Solo Ngangeni tapi Solo. Tulisannya A, salah. Salah ya? Ya masih pakai gitu. Wih, jangan lama Mas. Ejaan, Iya udah lama salah itu Mas. ya udah lama banget. Aku belum lahir Mas. Tapi Sahid Salah itu sekarang udah nggak ada. Hotel Sahid Solo. Sejak pergantian salah ke Solo itu tahun berapa Mas? Wah, udah nggak juga. Nggak tahu. Nggak pernah berganti sebetulnya, cuman orang udah terlanjur nyebut Solo. Padahal aslinya salah Mas ya. Solo. Solo kan? Bukan Solo tapi Solo kan? Solo. Iya. Setahu gue Solo gitu. Iya. Kan Puntitan Solo gitu. Bukan Solo sebenarnya. Iya. Yang aku tahu ya, tapi nggak tahu aku salah apa nggak tahu. Dulu banget yang nyebut Solo tuh biasanya orang Wonogiri. Boyolali, Boyolali itu bikin Solo. Klaten gitu ya. Jadi kalau anak di Solo kotanya Solo. Solo. Iya. Aku Tapi sekarang udah Solo semua. enggak Mas, sampai sekarang aku kalau ketemu teman-teman yang lama, khususnya pinggiran tapi itu Solo. Kayak saya ke Tawangmangu, kemarin itu Solo masih nyebutnya. Oh iya. Iya. Nang Solo sih. Solo sih, ya. Gitu. Ini orang-orang lama. Nah perbedaannya sama Surakarta apa sih Mas? Kalau Surakarta itu Karisidenan dulunya ya. Dulunya Karisidenan yang terdiri dari 1 kota madya dan 6 kabupaten. 1 kota madya dan 6 kabupaten. Ya. Makanya dibilang Surakarta. Kalau nggak salah gitu, Surakarta Hadiningrat. Mas Amir tahu gini dari source-nya dari mana nih? Kenapa? Source-nya dari ini tahu itu dari mana? Oh, dari teman yang nulis lirik itu kebetulan asli Solo dan penulis. Namanya Wiro Kribo Geng. Wiro Kribo Geng. Di sosmednya dia gitu. Oh, nama sosmednya. Nama sosmed. Namanya asli ada lah. Oh, jadi itu karena ada 6 kabupaten tadi ya, 1 kota madya tadi ya. Itu Surakarta. Surakarta. Kalau kota Solonya ya di tengah-tengah itu. Oh ya. Dari mulai Palur sampai Purwosari. Purwosari ya. Purwosari, Kerten, Reco ya itu udah, habis itu udah ke arah Boyolali itu. Masih ingat Mas ya? Masih. Iya, lama sih di Solo tadi ya. Ya dari lahir sampai lulus SMA. Saya tapi ngaku orang Solo tapi nggak ada yang percaya Mas. Tapi aku tahu itu. Tapi karena memang Tapi tak pikir kamu Pasar Kliwon tapi hidup di Tegal gitu. Malah nggak ada Tegalnya. enggak, Jaya itu Jember. Oh, jadi Jember. Saya Jember. Lahir sampai berapa tahun? Aku sampai kelas 5 SD. Oh ya bukan numpang lahir lah, sekolah sana. Ya, SD-nya nggak di SD. SD-nya di Ponorogo. Tapi di Pasar Kliwon kan ada Al Irsyad. Arisa itu dekat pasar. Iya. Ya itu, Itu drum band-nya bagus tuh. iya itu terkenal itu. Itu berapa kali menang di Jawa Timur juga menang. Iya. Bagus semua. Dari tahun 70-an udah bagus. Iya, Arisa drum band ya. Dulu kan suka ada kompetisi drum. Kompetisi drum band. Mulai bikin lagu-lagu Jawa terus itu tahun 2019. Udah ada berapa lagu? 10 lagu mungkin ya. 10 lagu bukan album ya. Album belum ya. Mini album ada. Mini album ya. Di Spotify ada? Ada. Oh ada.
Itu bukan berbentuk grup ya? Namanya Mas Amir? Aku asli. Mas Amirus. Mas Amirus ya? Lagu-lagu Jawa ya? Ya. Musiknya campur sari atau Enggak, musiknya enggak. Musiknya pop lah, pop ya? pop rock lah. Oh, pop rock tapi bahasa Jawa. Oh. Istri penyanyi bukan, Mas? Nah, ngaji. Hah? Ngaji. Serius? Penyanyi selawatan. Serius? Serius? Guyon, Mas. Enggak serius. Oh ya? Di grup di komplek ini ada grup salawat. Oh. Jadi ikutan di dalam grup itu. Sering dapat job juga. Oh ya? Malah seringan dia daripada aku. Tapi kan kebersamaan bukan cari duitnya, untuk kebersamaan. Kan ada majelis taklim, Iya, iya. induknya majelis taklim. Di bawah majelis taklim ada kegiatan yang namanya salawat ibu-ibu komplek. Dulu yang terkenal tuh Nasi Daria, Itu dari Semarang. Semarang ya. Ini aku bikinin lagu single, aku bikin aransemen juga. Buat Nasi Daria? Bukan, Oh, kaget grup aku. salawatan ini. Sini. Oh. Ada di Spotify. Genrenya pop rock tadi, balad tadi. Bukan, Oh, salah. salawat. Oh, Mas Amir Cover. apa aja ya dikas ya. Maksudnya ya mau salawat atau segala. Maksudnya datanya tuh banyak gitu loh, Mas. Bisa bikin apa aja. Ya sekarang kan bisa kita dengerin hasil karya orang, kita pengen seperti apa, oh aku pengen seperti ini, tinggal bikin. Bukan Karena berarti kemajuan teknologi aja. iya. Ya gampang sih, Bukan pemain sebetulnya, tapi penggambar. penggambar. Kenal Doeng nggak, Mas? Doe nggak kenal. Aku punya teman namanya Doeng dulu. Temennya Dodi ya? Ya, Dodi kenal juga. Itu pinter gambar, luar biasa, Mas. Bukan pemain, pemain kan? Dia dulu gitaris. Oh gitaris ya. Itu temanku sekaligus musuhku, Mas. Karena aku kayak Tom and Jerry loh ketemu dia. Nggak pernah akur, Mas. Tapi yang gambar keren, Mas. Itu Keren. yang punya toko di Tanah Abang segala itu bukan? Hah? Oh, nggak tahu ya. Iya, itu persewaan sound system. Dia sound systemnya bagus. Oke, Doe kan pernah denger sih, Iya. cuma nggak kenal. Dulu bandnya Trump. Tram ya, tram. Trump. Nah, ya itu angkatanku sih. Mas Amir pasti kurang tahu. Tapi itu kalau gambar bagus. Gambar. Termasuk Aransemen. Iwan Saverius itu juga bikin sama dia juga. Almarhum. gitu? Iya. Terus penyanyi-penyanyi cover versionnya Edane juga dia yang bikin. Banyak dia yang bikin banyak orang. Anak-anak PNN itu juga mau bikin sama dia juga. Ada berapa anak PNN punya band dia yang bikin. Oke. Ahli gambar. Iya. Itu seperti Wawan. Wawan ya. Nah, Wawan kenal sama dia. Dulu satu area tinggal bareng. Tapi Wawan itu jago. Iya, Wawan. Ini Aku nggak orang nyangka ngomongin dia tuh punya kesukaan. Nggak tahu kesukaan apa. Dia suka bikin lagu-lagu yang pakai brass section yang kayak orang-orang New Orleans. Keren nih, Mas. Siapa? Wawan. Aku denger, Wan. Aku belum denger yang kayak gitu. Aku denger tempatnya si Bobby. Wan, ini keren. Iya. Lu kok bilang, iya. Gua suka nih kayak gini. Gua nggak pernah punya teman. Nah, lu sekarang gua ada nih. Kasih yuk. Kan nggak ada drummer kan. Gua ada main drum nih, Wawan deh. Aku main ngemis. Keren, Mas. Kayak blues ini kayak musik funk New Orleans itu, Mas. Kalau yang rock sih aku sering denger dia. Keren. Keren. Musik juga ya. Iya. Pakai funk. Wah, keren nih. Kalau bikin kayak gini nih. Aku nggak pernah punya teman. Aku sukanya gitu, bukan. Itu gambar juga ya. Dia gambar, Mas. Sampai brass section dia gambar. Aku bilang, aku tuh kalau justru aku tuh kalau ngedrum ke situ, bukan rock, bukan metal. Aku sukanya ke situ, cuma karena nggak punya teman ya. Oh, di gurunya Mas Rudi ya. Oh, iya. Iya. Aku sukanya kayak gitu-gitu. Karena Mas Rudi kan yang pertama kali aku tahu rhythm section kayak gini, genre ini kan Mas Rudi. Iya. Makanya banyak ngajarin orang. iya, dari semua karakter jenis lagu, aku suka yang model kayak gitu Mas Rudi mainin. Akhirnya jadi suka Aku kan tadi funk. ada yang lupa mau ngomong apa ya. Berarti nggak inget, Mas. Iya namanya lupa. Dijawab. 2000. Setelah dari itu, Oh bikin album, mini album. loh, masuk Mbak Tahun Solo. 2015. Album soloku itu tahun 2000, tahun 89 pertama kali. Ya, tadi udah
Tahun 89 itu lagu gacuannya salah satu lagu yang dijagokan adalah Goyang Dunia. Itu ciptaan Mas Doni dan Pras. Mas Pras dan Mas Doni. Doni Pras. Terus bikin mini album tahun 2015. Jadi cuma punya 2 album itu. Lainnya kompilasi. Lebih banyak kompilasinya. Lebih banyak kompilasi, banyak banget. Banyak banget. Sampai bubar sama band banyak banget juga ya. Main celok bubar, main celok bubar. Sebetulnya lebih banyak solo karir sih daripada di grup band. Lebih banyak berdiri sendiri, berjuang sendiri. Iya, Iya. lebih banyak berjuang sendiri daripada bareng band. Iya, dari bareng band. Nah terus itu 2015 dual. Yang kedua nih 2015 Mini album. sama siapa kerjanya? Kolaborasi sama teman lain atau memang semuanya pure Mas? Aransemen semua saya kecuali satu lagu Mas Ucok Tekol. Oh, Mas Ucok Tekol. Aku juga. Tapi yang main drum, yang pemain instrumennya drum, bass, gitar, keyboard beda-beda lagi. Oh. Ada satu anak komplek ini yang main drum, terus nanti pemain bassnya minta Pemucok mainin gitu. Ucok dari Bandung ya? Di Jakarta. Di Rollis. Oh, katanya di Bandung. Enggak, di Jakarta. Udah lama di Jakarta. Dulu tonggo aku. Di mana? Di Menteng Dalam dulu. Ya sampai sekarang masih situ. Loh, masih di Menteng Dalam situ? Masih. Cuma pindah rumah. Oh. Di sekitar situ terus ya. Oh. Iya. Lo pernah tinggal di Menteng Dalam? Iya. Whisky Whisky itu base campnya di situ. Oh. Sebelum ada Casablanca itu dulu. Oh iya belum. Iya. Oh base campnya di situ Whisky. Whisky itu ya. Deket Asisi situ. Asisi. Iya, deket Asisi. SMA, SMP, SD itu. Iya, Kristen itu. Katolik. Katolik ya? Terus Mas, berarti itu saya bikin sampai sekarang belum bikin mini album lagi? Belum? Ya kemarin bikin mini album Jawa. Oh, yang kemarin terakhir itu, yang tadi. Yang terakhir. Jawa terus bikin single-single aja. Ya, iya. Selain Jawa juga ada yang pengennya rodok progresif gitu ada juga. Ada. Seperti waktu mungkin dicari. Seperti waktu. Oh, seperti Ada waktu. YouTube-nya tuh. Di YouTube-nya ada. Ada. Namanya Sama anakku. Amirus featuring Oka. Amirus featuring Oka, OCKA. OCKA. Oka. Seperti waktu ya. Seperti waktu. Nanti lihat di YouTube. Itu progresif. Pengennya, nggak tahu orang nilainya gimana. Loh, tapi komposisi playernya, maksudnya aransemen ini memang dibikin partnya, Iya. hitungannya beda-beda gitu. Iya. Acuannya apa Mas? Kalau art rock, progressive rock 70 ini 80-an atau 80-an. apa kayak Yes gitu ya? Ya pokoknya ngalir wae ketemunya kayak gitu. Ya karena eranya Mas Amir itu progresif kan Yes. Apa yang diserap di kepala kan Iya. keluar. Memori ini keluar. Ya, data yang orang pernah dengar itu keluar sendiri-sendiri kan. Oh begini, kalau begini, kalau begini. Kebetulan ada kemudahan karena teknologi, Ya. tapi dimainin live. Oh, take-nya lah. Enggak, diprogram dulu, Oh, baru program. take live. Ya, maksudnya digambar dulu kan. Gambar dulu, Baru take-nya live. take-nya live. Di sini enggak. Enggak bisa di sini. Ini cuma buat ini ya, Ini bisa buat gitar, sama vokal. bass, drum nggak bisa kan? Drumnya Iya. di Mas Doni. Oh, Doni Ram. Doni Prasa, ada DSS. DSS di petukangan. Ada juga di Ghana. Oh, aku nggak tahu. Aku tahunya di petukangan. Mas Doni di Petukangan. Di Ghana studio sini ada studio juga. Oh, dia juga punya studio sini. Bukan, studionya orang lain. Studionya orang lain. Oh, take-nya di situ, Mas. Take di situ. Tapi yang mini album itu di take di Mas Doni. Iya. Kayak single-single kadang dipindah-pindah lah. Iya, iya, iya. Tapi sering sini, yang dekat aja. Iya, deket sini ya. Sana effort, Mas, perjalanannya agak macet. Enggak juga sebenarnya lewat tol, keluar tol sekali pintu. Langsung belok masuk kiri, sih. belok masuk. Masuk. Ya, berarti lewat ini ya. Tol sini ya. Bintaro ini ya. Tol Bintaro. Exen itu ya. Jor. Exen, masuk ke kiri, keluar langsung petukangan sampai. Iya bisa. Kiri. Ya, kiri, langsung kiri lagi. Dekat sebenarnya kalau di garis lurus dari sini.
di peta. Siratal Mustaqim juga lurus, Mas. Karena Lurus, nggak ada bangunan lain. Tapi nggak sampai-sampai, Mas. Perjalanannya 15.000 tahun nunggu. Hitungan akhirat. Dengan cahaya. Iya, nggak sampai-sampai. Mas, terima kasih banyak loh Mas waktunya Mas. Ya tak ngawur-ngawur nggak apa-apa ya. Saat ngawur-ngawurnya aku seneng Mas. Yang penting guyon. Iya, ya kan? Dan guyup. Guyon dan guyon. Aku terima kasih banyak Mas Razi. Aku terima kasih banyak kesediaan Sudah waktunya mau Mas Amir. hadir ke sini. Kita yang terima kasih banyak ya mendengarkan perjalanan salah satu musisi Indonesia yang punya perjalanannya unik-unik, seru. Sobat Ngorok pasti suka semuanya, ya kan? Insya Allah. Suka. Mudah-mudahan juga ada sedikit manfaat insya Allah. Banyak manfaatnya, ceritanya manfaat. Jangan mengambil kesempatan kedua. Kesempatan pertama gas. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Seperti cinta nggak datang 2 kali. Ngombe lah. Oh, tanya Om, Iya. tentang perkembangan musik zaman sekarang. Dapat. Wah, sekarang sih seru banget perkembangan di industri musik dunia ya. Ya. Seru banget pokoknya. Semakin maju teknologinya, semakin banyak anak-anak yang pinter Ya, menguasai teknologi ya, dan menguasai teknik vokal juga yang vokalis. ya. Sangat banyak media, jadi lebih banyak kesempatan yang bisa diraih. Betul. Sangat betul sekali. Guys, thank you banget sudah tetap menemani di sini, stay di sini terus sama Mas Amirus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mas Amirus, masih banyak matur nuwun saya.